Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shaliha walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Baik, ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar seluruhnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita terkait dengan problematika rumah tangga yang tentu banyak menghampiri kita, banyak menghinggapi kita semua. Dan sebetulnya yang perlu kita pahami adalah bahwa kehidupan ini adalah tempat ujian, ayah bunda. Bahwa kehidupan kita ini, siapapun orangnya, tidak luput dari yang namanya ujian. Meskipun dia orang biasa, orang kaya gitu ya, seorang ustadz, seorang yang pelajar, seorang murid, seorang pemimpin, seorang yang dipimpin, semuanya tidak lepas dari yang namanya sebuah ujian. Oleh karena itu, pada dasarnya yang harus kita lakukan adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meyakini, dengan mempercayai bahwa takdir-takdir Allah itu pasti baik. Tidak ada takdir Allah yang tidak baik. Nah, apapun jenis takdir yang kita hadapi, memang akan menghasilkan dua pandangan gitu ya. Bila takdirnya kita sukai, kita akan bersyukur, kita akan bahagia, kita akan senang. Padahal bila takdir yang menghampiri kita tidak senangi, kita tidak sukai, maka secara umum atau banyak di antara kita yang merasa kecewa, merasa marah gitu ya. Padahal yang harusnya kita lakukan adalah dengan bersabar. Mengapa demikian? Ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Allah hendak memberikan kita kebaikan, itu hak siapa? Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan sebaliknya, bila Allah ingin memberikan kita menurut kita buruk gitu, atau sesuatu yang tidak kita senangi, itu hak siapa? Itu hak Allah juga. Jadi jangan kita berlaga atau seolah-olah berperan untuk apa, ayah bunda? Karena kita ingin seolah-olah mengatur Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berbahaya. Jadi seolah-olah kita ingin mengatur, seolah-olah kita ingin semua keinginan kita terkabul, padahal itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berdoa, tugas kita adalah meminta, tugas kita adalah memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah, ya Allah kabulkan, ya Allah tolonglah. Itu tugas kita. Karena kita ini adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak sekali kita lihat di kalangan masyarakat kita yang sebaliknya, gitu ya, seolah-olah ingin mengatur Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merasa derajatnya sudah menjadi seperti Tuhan. Ada maksudnya bukan hanya mengatur, memaksa, gitu ya. Bukan hanya sekedar meminta dia, tapi sudah memaksa. Kalau enggak begini maka begini, ya Allah. Kalau tidak begini maka begini. Nah, ketahuilah ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan hal tersebut, sesungguhnya kita sedang jatuh ke dalam keputusasaan, gitu ya. Karena bayangkan saja, bila seluruh manusia melakukan atau berlaga seperti Tuhan, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan, gitu ya. Oke, sudah ada beberapa atau banyak pertanyaan kita lihat. Coba kita lihat satu persatu ya. Ada yang izin karena ada kelas, ya silahkan Bunda Sri. Ustadz, kalau suami maksa dan ancam istri sah buat ikhlas atas nikah siri suami dengan selingkuhannya. Baik, ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pisah dulu ya, atau kita pahami dulu. Sebetulnya ada dua permasalahan di sini. Pertama, masalah poligami itu sendiri. Kedua,
masalah tentang persiapan. Ini sebetulnya di dua hal ini yang menjadi problem dia. Pertama, poligami itu, ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, adalah hukum Allah, gitu ya, adalah sesuatu yang diperbolehkan. Maka kita atau siapapun tidak boleh melarangnya, tidak boleh menolaknya, tidak boleh mengubahnya. Oke. Tetapi meskipun itu hukum Allah dan diperbolehkan, tapi ada syarat yang berlaku di sana. Ada syarat, ketentuan berlaku. Tidak untuk semua orang. Nah, ini satu hal. Tidak untuk semua orang. Dan ada syarat-syaratnya pula di sana. Apa itu? Tentu ibadahnya sudah otomatis wajib, gitu ya. Artinya bila ada seseorang yang secara beribadah pun dia masih katakanlah tidak jelas, kadang ibadah kadang tidak, ya, putus nyambung dan lain sebagainya, atau bahkan tidak ibadah, maka sebetulnya dia beristri satu pun tidak layak, gitu. Kenapa? Karena mengurus satu pun tidak layak minta nambah, gitu. Yang kedua, perkara ilmunya. Nah, karena ini perkara waktunya, komunikasinya, hartanya. Karena dia akan menggabungkan beberapa keluarga, bukan hanya keluarga suami dengan istri, tapi antara istri dengan suami, antara suami dengan istri yang satu, suami dengan istri yang kedua, antara istri kedua dengan istri pertama. Nah, itu perlu ilmu, ya. Yang berikutnya adalah itu perlu biaya, perlu tenaga, perlu waktu. Jadi memang kalau sang suami atau pihak laki-laki yang ingin berpoligami tidak memenuhi syarat dan ketentuan berlaku, maka dia akan jatuh kepada kezaliman. Dan ketika dia jatuh kepada kezaliman, nah, neraka itu disiapkan bagi orang-orang yang zalim, satu. Dan yang kedua, ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ancaman di sana. Berbeda dengan kaum wanita. Kaum laki-laki ketika memutuskan untuk poligami, gitu ya, dia diancam dengan neraka bila tidak adil. Sebaliknya, dalil untuk perempuan adalah bila dia bersabar, maka dia mendapatkan namanya pahala, bahkan diganjar dengan surga. Nah, itu tadi kembali ke posisi bahwa yang namanya berpoligami itu ada syarat dan ketentuan berlaku, gitu ya, bukan pula untuk semua orang. Oke. Dia perlu ibadah, perlu ilmu, perlu waktu, perlu tenaga, perlu biaya, banyak hal yang diperlukan untuk mencapai level seseorang itu siap dalam berpoligami. Satu hal yang berikutnya yang perlu kita pahami, ketika seseorang memilih untuk berpoligami, bila dia laki-laki, sebetulnya dia sedang menambah beban dirinya sendiri. Sebaliknya perempuan, bila perempuan berada dalam posisi dipoligami, maka sesungguhnya sang wanita itu berada pada posisi bebannya dibagi dua atau dibagi ke istri sang suami yang lain. Karena dia tidak harus melayaninya suami 24 jam, tidak harus melayaninya suami setiap hari, karena ada tanggung jawab dari wanita yang lain, gitu ya. Dan kenapa begini, kenapa begitu? Perlu kita lihat akar sejarah kita bahwa poligami itu dalam Islam adalah diatur. Sedangkan sebelum datangnya Islam, nah, jadi jangan menyalahkan Islam dengan poligaminya, begitu ya. Sebelum datangnya Islam, wanita itu dinikahi bahkan lebih dari, ada yang bahkan beribu, tanpa ada aturan. Jadi Islam ini datang mengatur sesuatu yang sudah terjadi, bukan aturan dari Islam tiba-tiba 2, 3, 4, tidak. Islam itu hadir malah membatasi. Nah, jadi bila ada laki-laki yang memang mampu, sanggup memenuhi syarat, sebetulnya tidak ada alasan bagi kaum wanita untuk menolak. Tapi sebaliknya, bahkan bila suami hanya menikahi satu istri, tapi nggak sholat, tidak punya ilmu, gitu ya, nafkahnya tidak jelas, ataupun katakanlah komunikasinya, keilmuannya, waktunya, bicaranya tidak dijaga, istri satu pun sebenarnya tidak layak, gitu ya. Jadi jangan kita katakanlah salah persepsi dalam memahami dunia pernikahan, gitu ya. Insyaallah ya ada terapinya, insyaallah. Nah, sekarang posisi istri bagaimana? Saran kami sebelum masuk ke sini ya, ancaman. Nah, kata ancam ini juga lucu menurut kami. Jadi
Bila suami sampai levelnya mengancam sang istri, sebetulnya suami ini tidak mempersiapkan. Jadi pernikahan yang berada di jalur poligami tanpa persiapan, tanpa komunikasi, tanpa adanya memenuhi syarat ketentuan berlaku, pasti pendek umurnya atau pasti banyak masalah. Sedangkan tujuan pernikahan itu adalah mendapat sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, kenyamanan, keharmonisan. Itu yang diinginkan. Tapi kalau sebaliknya berarti ada yang salah di jalur pertamanya. Nah, sebetulnya ini juga masalah dari seorang laki-laki gitu ya. Masalahnya apa? Tidak berani menyampaikan pendapatnya sebelum melakukan keputusan. Satu hal. Yang kedua, tidak melakukan persiapan. Ketiga, tidak pula membicarakannya kepada sang istri. Padahal banyak kasus, bukan kasus ya, banyak situasi ataupun pernikahan yang lebih dari satu di luar sana, yang si suami itu memang dengan tegas, saya punya prinsip A, B, C, D, E disampaikan, kamu mau atau tidak. Jadi dia gentle mengakuinya. Kedua, memang dia mampu. Ketiga, dia bicarakan. Bahkan ada yang sampai meminta untuk sang istri yang memilihkan. Kenapa? Karena nanti dua keluarga ini akan dipersatukan. Nah, permasalahan kita hari ini, poligami itu malah memisahkan dua keluarga. Padahal kalau kita baca sejarah, baca kisah sirah gitu ya, baca literatur Islam, pernikahan itu menyatukan, bukan memisahkan. Kalau memisahkan berarti ada yang salah di sana. Dan tidak lain dan tidak bukan, ini kembali ke pihak suami. Karena tidak mempersiapkannya, tidak membicarakannya. Dan kalau sampai ada ancaman, berarti ya ada situasi yang tidak ideal di situ untuk melakukan yang namanya poligami gitu. Kalau bahasa Ustadz yang lainnya, menikahi janda, menjandakan istri katanya gitu. Jadi memang betul-betul harus dengan persiapan dan keilmuan serta ekstra tenaga gitu ya. Tidak bisa hanya bermodal semangat gitu. Hukumnya apa Ustadz kalau mengancam istri? Tugas dari seorang suami itu qawamah. Qawamah itu adalah salah satunya selain memberi nafkah gitu ya, menjaga, melindungi. Nah, kalau sang suami bertindak malah mengancam, menjadi ancaman di dalam rumah sendiri, sedangkan tujuan atau fungsinya adalah menjadi pelindung di rumah tersebut, nah ini menjadi tanda tanya besar. Dan ayah bunda bapak ibu, untuk kaum laki-laki ya, harus sadar diri, harus mawas diri. Dan untuk perempuan, bila kembali tadi, bila masih bisa dimaafkan, masih ada situasi untuk suami berubah, masih ada harapan, maka bersabar, doakan dan lakukan yang terbaik. Tapi bila sebaliknya, bila memang ibadah pun tidak dijaga, satu hal. Yang kedua, adab akhlaknya tidak ada, kemudian ilmunya pun tidak bertambah. Begitu juga dengan nafkahnya ataupun perhatiannya ataupun cara bicaranya yang semakin hari semakin jauh dari apa yang kita harapkan, maka ini bisa menjadi bahan renungan, menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi jalan yang lain. Begitu ya Bunda Nini. Ustadz, amalan apa yang bisa melindungi kita dari gangguan jin? Banyak amalan sebetulnya ayah bunda. Ada amalan fisik, ada amalan ruh, ada amalan dalam berbentuk menggabungkan kedua hal tadi. Satu hal pertama tentu adalah ibadah kita ya. Jadi ibadah ini adalah benteng utama, benteng wajib, benteng yang harus dibangun mau tidak mau, suka tidak suka gitu ya. Mau jinnya ganggu mau tidak ganggu, kita harus senantiasa ibadah, senantiasa sholat gitu ya. Jangan sampai ada yang beranggapan, kita ruqyah gitu kan, kita terapi, kita ruqyah, kita pengobatan, tapi nggak sholat, tapi nggak ibadah. Bagaimana kita minta kesembuhan dari Allah, zat yang maha penyembuh, sedangkan ketika Allah memanggil kita, menyuruh kita tidak dengar. Jadi kita butuh pertolongan Allah, tapi ketika Allah perintah, ketika Allah suruh, kita nggak mau. Jadi apa hak kita menuntut kepada Allah kesembuhan? Apa hak kita menuntut kepada Allah perlindungan? Apa hak kita menuntut kepada Allah, meminta kepada Allah untuk dikabulkan keinginan-keinginan kita? Maka ini perlu digarisbawahi. Jangan sampai ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permintaan kita begitu banyak, begitu tinggi, begitu luar biasa gitu ya. Sedangkan amalan yang kita lakukan jauh dari kata layak,
jauh dari kata cukup, gitu ya. Maka salah satunya adalah ibadah harus tidak ada kata tawar-menawar dalam perkara ibadah-ibadah wajib, gitu ya. Yang berikutnya adalah tentu dengan ilmu. Mengapa ilmu? Jadi seseorang yang tidak makan satu hari, pada dasarnya dia masih bisa hidup di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat. Tapi ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, seseorang yang tidak memiliki ilmu ini lebih berbahaya dari seseorang yang tidak dapat makan. Mengapa demikian? Karena jangan hanya badan kita yang kita beri makan. Bila roh kita lapar, bila jiwa kita lapar, bila akal kita lapar, maka dia pun akan sakit, maka dia pun akan bermasalah, maka dia pun akan ada yang galau, bahkan ada yang stres, bahkan ada yang bunuh diri. Kenapa? Karena ruhnya, jiwanya lapar, akalnya tidak sehat. Nah, jadi penyembuhan itu atau gangguan jin itu masuk dari beberapa hal. Satu, karena kita tidak ibadah, gitu ya. Yang berikutnya adalah karena roh kita tidak sehat, tentu karena kurangnya ilmu, karena kurangnya nasihat, karena kurangnya motivasi, karena kurangnya mengaji misalkan. Nah, itu menyebabkan akal dan roh kita tidak sehat. Dan yang berikutnya adalah baru masuk yang ketiga. Apa itu? Makanan. Jadi makanan-makanan yang kita konsumsi hari ini adalah makanan-makanan yang banyak mengandung hal-hal yang dalam tanda kutip sebetulnya layak disebut makanan manusia. Kenapa? Hanya bisa dimakan di mulut, masuk ke perut, tapi tidak bisa diserap oleh badan kita. Sehingga kita merasa kenyang, kita merasa penuh perutnya, ya. Tapi pada dasarnya zat-zat yang ada di dalam perut kita tadi tidak diserap oleh badan kita. Jadi kurang nutrisi sebetulnya. Meski kenyang, tapi ternyata kenyangnya hanya untuk dibuang, tidak ada yang tinggal di badan. Nah, inilah diantara permasalahan-permasalahan yang dapat menyebabkan gangguan jin dan gangguan setan. Tadi ibadah yang tidak cukup, gitu ya, atau ibadah wajib khususnya yang tidak dilaksanakan atau kurang-kurang bolong-bolong. Ibarat kata kita membangun rumah ingin terhindar dari nyamuk, serangga, lalat, gitu ya. Pintu kita tutup, tapi semua jendela kita buka. Masuk enggak serangganya, lalatnya, hewan-hewannya? Masuk, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita merasa cukup dengan namanya terapi, minum obat, tapi kita minum racunnya pula. Apa itu? Kita minum obatnya plus. Nah, artinya kita terapi, kita ruqyah, tapi kita tetap makan makanan yang tidak halal atau makan makanan yang tidak thayyib. Itu juga bermasalah. Ibarat kata ayah bunda minum madu sebotol, gitu ya, sambil minum racun sesendok. Ya meski sesendok tetap racun, tetap berbahaya. Maka harus dimaksimalkan. Madunya diminum, racunnya dijauhkan, disingkirkan, dibuang, gitu ya. Ibadahnya dilakukan, ruqyah atau terapi atau penyembuhannya tetap dilaksanakan. Jadi manusia ini ibarat sebuah kendaraan. Dia tidak bisa berjalan hanya dengan ban, tapi harus berjalan sistematis. Harus ada setirnya, harus ada bannya, harus ada bensinnya, bahan bakarnya, kacanya, spionnya, dan lain sebagainya. Itu harus lengkap. Bila kita ingin bergerak maju, bergerak lurus, bergerak menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ayah bunda, bila kita memperlakukan kendaraan kehidupan kita ini atau agama kita ini seperti kendaraan yang tidak pernah diisi bensin, gitu ya, kendaraan yang katakanlah tidak kita urus atau tidak kita pelajari, itu laksana kita berkendara tapi kita dorong mobil. Capek atau enggak? Pasti capek, pasti lelah. Sampai seberapa jauh kita bisa dorong mobil, ya kan? Sedangkan kendaraan atau agama kita ini adalah kendaraan yang sebetulnya memudahkan kita, membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah ridha, maka kehidupan kita menjadi tenang, nyaman, ikhlas. Mungkin tidak lepas dari masalah, tapi selalu ada jalan keluar. Begitu ya. Maka cara melindungi diri dari setan yang tadi tentu perlu ibadahnya, kemudian keilmuannya. Yang ketiga adalah bagaimana kita memperhatikan makanan-makanan kita. Apakah halal, apakah thayyib, apakah haram, apakah syubhat, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.
Insya Allah sebentar lagi kita ada terapi nanti di akhir ya. Masya Allah, Tembilahan, Riau. Cukup jauh. Bismillah. Oke, ada yang bertanya ya, kalau Islam masuk Buddha tak bolehkan? Begini, sebetulnya ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ini harus kita jawab. Kalau dia pertanyaan agama, maka jawaban dari agama Islam atau jawaban dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengapa hanya Islam yang boleh dijadikan agama? Karena inna dina 'indallahil Islam. Hanya Islam kata Allah yang saya ridhoi, yang aku ridhoi. Jadi inna dina 'indallahil Islam. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanya agama Islam. Itu kata Allah. Itu jawaban dari segi agama. Oke. Kita mungkin bisa menjawab dari sisi yang lain, dari segi yang lain. Contoh, kita mau bahas dari segi lengkapnya aturan misalkan. Contoh sederhana tadi kita bicara tentang katakanlah berkeluarga, gitu ya, atau berekonomi, atau masalah kamar mandi, atau masalah kebersihan. Masalah apa yang ingin kita tanyakan? Islam begitu lengkap dan detail. Makanya layak disebut aturan hidup. Makanya layak disebut panduan hidup. Sedangkan agama-agama yang lain pada dasarnya kita tidak mengetahui atau tidak ada panduan di dalam buku-buku agama tersebut. Contoh, bila seseorang bercerai, bagaimana hukum agama menyelesaikannya? Atau bila seseorang berkonflik, bagaimana agama lain menyelesaikannya? Bila ada yang meninggal, bagaimana agama lain menyelesaikannya? Dan bila ada kasus pembunuhan dan lain sebagainya, bagaimana mereka menyelesaikannya secara adil tentu, bahkan dari perspektif korban, dari perspektif pelaku, bagaimana? Nah, ini kalau kita membedah secara aturan, gitu ya. Tapi kalau kita bedah lagi secara logika, sebelum kita memilih boleh atau tidaknya, ya, kita bedah secara logika. Yang kami pahami, yang kami ketahui, Buddha sendiri adalah sebuah ajaran yang ya ada kaitannya dengan manusia. Yang namanya manusia itu selalu identik dengan kekurangan, kelemahan, ada tidurnya, ada buang hajatnya, gitu ya. Ada butuh makannya, butuh minumnya. Dan ketika manusia dikaitkan atau dijadikan Tuhan ataupun seolah-olah menjadi Tuhan, maka sungguh tidak layak. Kenapa? Karena dirinya pun punya banyak kekurangan, sehingga bagaimana dia menyelesaikan kekurangan orang lain. Nah, itu penting dicatat. Dan yang berikutnya yang kami ketahui adalah Buddha ini sendiri adalah terkait dengan seorang nabi sebetulnya. Jadi namanya bukan Buddha, tapi di masa itu beliau adalah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala membawa sebuah agama. Nah, Islam ini hadir menyempurnakan agama-agama yang terdahulu. Jadi, kalau kita mengambil logika urutan, mengapa harus Islam, gitu ya? Sebetulnya ketika agama-agama lain itu masuk kepada Islam, mereka sebetulnya tidak meninggalkan agamanya, tapi menyempurnakan. Gitu ya, menyempurnakan agamanya. Karena setiap masa, setiap zaman, setiap problem ada nabinya. Ada fase atau ada utusannya. Dan ketika fase itu berlalu, maka berubah pula syariatnya, berubah pula ajarannya, berubah pula aturannya. Tapi Tuhannya tetap satu. Nah, disinilah letak perbedaan kita dengan mungkin agama yang lain. Jadi agama-agama terdahulu selalu mengajarkan tentang konsep ketuhanan. Dan ketuhanan tersebut adalah ketuhanan yang esa, ketuhanan yang satu. Dan diturunkannya para nabi itu pada dasarnya, pada hakikatnya adalah untuk menentang pemahaman, pemikiran bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Oke? Bayangkan bila dunia ini satu bilang hujan, satu bilang cerah. Bingung. Malaikatnya bakal bingung gitu ya. Satu bilang cabut nyawanya, satu bilang enggak. Berkelahi sesama Tuhan, hancur dunia kita ini. Ya kan? Sesama pemimpin saja berkelahi, atau satu mobil saja dua setir, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Bagaimana dengan dunia ini yang Tuhannya banyak? Kesimpulannya pasti ada satu Tuhan. Nah,
ajaran mana yang benar. Sekarang kan di situ. Nah, itu bisa kita komparasikan, bisa kita dudukkan, bisa kita letakkan. Dan yang kami pahami dan kami ketahui adalah bahwasanya agama terdahulu itu adalah agama yang tetap mengajarkan ketuhanan itu satu, dan agama Islam hadir menyempurnakan urutan-urutan dari agama-agama tersebut. Dan kenapa sebetulnya kita tidak boleh bertahan di Buddha misalkan, bertahan di agama kita yang agama lama misalkan? Karena tentu yang baru akan mengalahkan yang lama, dalam artian sesuatu yang telah disempurnakan lebih baik kita ambil dari sesuatu yang belum disempurnakan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya jawab, begitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Bila ada pertanyaan, boleh silahkan. Langit masih biru. Masya Allah. Ayo silakan. Pertanyaan lain masih boleh. Nggak bisa. Ya, itu memang tidak diperbolehkan ya. Kenapa? Karena ibarat kata kita sudah masuk yang sempurna, kita pindah ke sesuatu hal yang ya masih banyak yang harus kita pertanyakan. Gitu ya, Mas Leon ya. Cuma ada alasan yang harus kita bedah, Mas Leo. Alasan mungkin ini kasus temannya kah, kasus dari Mas Leon sendiri atau siapapun, alasannya dulu. Apa alasannya untuk berpindah? Itu yang paling penting kita pahami. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang lebih baik untuk sesuatu yang sebetulnya kita belum pahami secara utuh. Coba, apakah alasannya karena apa dulu? Alasan dari mungkin keinginan berpindahnya, itu yang perlu kita diskusikan. Di luar tema, sekarang sering ada Oke. Sekarang sering ada video TikTok begitu ya, yang tentang tanggal lahir dan bulan menggambarkan siapa kita. Oke. Mungkin kalau masa dahulu ya, ini kaitannya dengan zodiak begitu ya, kaitannya dengan ramalan dan lain sebagainya. Maka khodam apapun itu jenisnya, sesuatu yang kalau kita bawakan itu ke perdukunan, ke paranormal, ke hal-hal ghaib ya, sesungguhnya perbendaharaan hal yang gaib itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia itu dibatasi. Bahkan maksud kami manusianya adalah nabi saja dibatasi tentang mengetahui hal gaib. Oke? Apalagi manusia seperti kita. Contohnya, kalau para nabi, para rasul tahu tentang hal gaib tanpa diberitahu oleh Allah. Perhatikan ya, beda ya. Kalau dia diberitahu oleh Allah itu namanya wahyu. Oke. Tapi kalau tiba-tiba tahu di luar kemampuannya gitu ya, atau di luar karunia yang diberikan Allah, tiba-tiba tahu saja begitu, bebas dia menggunakan kemampuan tersebut, maka Nabi SAW tidak akan kalah perang. Kenapa? Karena dia tahu akan kalah. Posisi kalahnya di mana, pasukan musuh dari mana. Bukankah Rasul pun pernah terluka di dalam dunia pertempuran, peperangan? Ada yang giginya patah, ada badannya terluka. Para sahabat juga demikian. Siapa yang lebih mulia di antara kita? Apakah para sahabat, para nabi, atau kita manusia pada hari ini? Tentu para sahabat dan para nabi. Mereka masih terluka, mereka masih mengalami kematian. Kalaulah ilmu kebal hari ini atau di masa nabi itu diperbolehkan, tentu tidak perlu baju perang, bukan? Tidak perlu pakai baju perang, tidak ada sahabat yang mati karena pakai ilmu kebal. Dan yang lebih layak dapat ilmu kebal adalah orang yang diridhoi Allah. Siapa? Para sahabat, para nabi, para ulama.
Nah, hari ini kita merasa dekat dengan Tuhan karena punya ilmu kebal, punya ilmu ini, punya ilmu itu. Dan diantaranya apa? Diantaranya bisa melihat hal gaib, bisa meramal masa depan, bisa begini, bisa begitu. Nah, ketahuilah bahwa orang-orang yang mengaku mengetahui hal gaib, sesungguhnya dia sedang bersama jin, bersama setan, atau mungkin dia dukun, gitu ya. Kalau dia tidak pendusta, dia adalah seorang dukun. Maka tidak usah dipercaya, tidak usah diyakini. Yang kita yakini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Tidak usah takut dengan hal-hal tersebut. Untuk tidak takut maka jangan didengarkan, jangan didatangi. Begitu dia. Saya bikin lunas hutang. Oke, sudah capek hidup seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Cara yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah merubah pola pikir kita. Jadi kita berhutang karena apa? Karena kebutuhankah? Karena usahakah? Atau ada juga yang dia karena pola hidup atau gaya hidup. Bila dia karena gaya hidup, maka berapapun jumlah duitnya nggak cukup, gitu ya. Dia akan melakukan kesalahan yang sama. Tapi bila karena dia pengusaha, di sini sudah ada kata kunci. Dia akan tetap berusaha. Karena ini adalah kegagalan bisnis, gitu ya. Dalam bisnis itu ada yang namanya naik dan turun. Nah, ketika dia berusaha lagi atau mentalnya adalah mental pengusaha, maka insya Allah ini akan dibalas Allah bila dia kembali berusaha. Tapi bila seperti yang tadi, bila ini kebutuhan hidup, nah ini solusinya memang beberapa belah pihak. Ada yang solusi negara dia. Kalau kita bicara Islam ya, Islam itu sebetulnya memiliki divisi untuk membantu masyarakatnya melunasi hutang. Makanya di dalam zakat itu sendiri ada pembagian tentang hak orang yang berhutang. Itu ada. Gitu. Jadi kembali kita masukkan, kita dudukkan dulu akar dari hutangnya ini apa? Dia pola hidupkah? Karena berusahakah? Atau memang karena kebutuhan hidup yang mendesak? Wallahu a'lam bishawab. Yang dilakukan tentu berusaha, ya. Kalau dia orang yang bekerja, cari pekerjaan yang penghasilannya lebih tentunya, dan jangan lari. Itu yang paling penting. Jangan lari dari masalah, karena kalau kita lari, orang yang dihutangi akan takut, akan bingung, akan lebih mengejar kita. Nah, beberapa bahas tentang orang-orang yang berusaha kemudian dia gagal, atau bahkan ada yang ditipu atau kena investasi bodong, begitu ya. Di antaranya itu adalah pecah telur namanya. Nanti coba lihat di YouTube. Di sana itu banyak sekali kajian, bukan kajian sebetulnya, cerita kisah hidup orang-orang yang sukses kemudian gagal, atau orang-orang yang gagal menjadi sukses. Dan di antara pembahasannya adalah terkait dengan hutang. Dan bahkan pembahasan hutangnya bukan seperti yang ayah bunda sebutkan tadi, ada yang miliaran, ada yang puluhan miliar juga ada. Tapi mereka bisa mengembalikannya dengan itu tadi. Mentalnya adalah tidak lari dari tanggung jawab. Kedua, dia berusaha. Ketika dia betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tadi. Jangan lari dari orang yang kita hutangi. Kasih kabar, beri waktu, dan komunikasikan. Insya Allah Allah berikan jalan, insya Allah Allah berikan kemudahan. Begitu ya. Ingin sembuh dari rasa cemas dan takut mati, ingin sehat kembali. Nah, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa adalah pasti merasakan kematian. Maka kematian itu kalau kita orang beriman atau orang yang beribadah, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut kepada matinya, gitu ya. Tapi yang perlu kita takutkan adalah bagaimana kita mati, dan yang harus kita lakukan adalah persiapannya sebetulnya. Karena setiap kita pasti mati. Dan yang memang jadi masalah, kematian itu satu kali. Kehidupan yang dua kali. Hidup kita di dunia, kemudian kita mati, dan kita akan dihidupkan kembali. Apakah nanti kita berbahagia di surganya Allah atau mendapatkan siksa di nerakanya Allah? Maka
Sebetulnya yang perlu kita khawatirkan bukan matinya, tapi persiapan kita. Untuk ayah bunda bapak ibu yang mungkin ditinggalkan sanak saudara, suami atau pasangan atau istri atau orang tuanya, ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang-orang yang beriman, di dunia mereka beriman, di dunia mereka beribadah, di dunia mereka menjadikan Allah sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, mereka akan dikumpulkan kelak di surganya. Jadi ternyata meskipun ada keluarga kita meninggal atau meski kita meninggal gitu ya, kita tetap bisa berkumpul bersama keluarga kita di surganya Allah selama kita adalah orang beriman, anak cucu, suami atau istri atau orang tua kita adalah orang beriman. Maka ini yang perlu kita tingkatkan, keimanan ini. Dan tentu amal soleh, investasi akhirat. Di antaranya adalah caranya ya. Jadi tidak perlu untuk takut terhadap matinya, tapi kita persiapkan. Caranya diantaranya yang disebutkan amal jariah. Kita meninggal, kita diam-diam di dalam kubur gitu ya, tetap mengalir pahala-pahala tadi, tetap mengalir kebaikan-baikan tadi, tetap mengalir transferan-transferan yang akan meninggikan derajat kita. Apa itu? Harta yang amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan harta yang diwakafkan atau harta yang diberikan di kebaikan umat muslim. Contoh dunia pendidikan, atau ada lahan kita yang dijadikan jalan umum, atau mungkin jadi masjid, atau mungkin jadi WC umum. Apapun yang sifatnya itu manfaat untuk masyarakat umum, khususnya lagi masyarakat muslim, maka setiap orang yang mendapat manfaat dari tempat tersebut kita dapat pahalanya. Satu hal. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi bila kita mengajar kebaikan, bila kita menasihati kebaikan, bila kita mempostingnya kebaikan, bila kita fokus kepada pendidikan, rumah tahfidz misalkan, pondok pesantren, yatim piatu dan lain sebagainya, ini pun menjadi pahala jariah. Maka oleh karena itu yang perlu kita lakukan apa? Persiapan. Insya Allah yang namanya kematian tadi, bahkan para sahabat itu mencontohkan, mereka bukan khawatir matinya, tapi mereka itu malah pengen ada yang bersegera ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Tentu mereka melakukan itu dengan cara yang tepat, yaitu berjuang, jalur medan perjuangan. Yang ada yang wafatnya adalah syahid. Dan itu cara mereka, gitu ya. Jadi jangan takut terhadap matinya, tapi takut bagaimana kita matinya. Itu yang paling penting. Bila ingin menikah, gitu ya. Oke, sekarang baik, ayah bunda, bapak ibu, khususnya Mas Lian yang bertanya, bila kita ingin berpisah gitu ya, karena yang namanya wanita, ada kerugian besar yang akan kita dapatkan. Satu hal, kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, oke? Yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh hewan, seluruh manusia, seluruh malaikat, hanya demi satu ciptaannya yang dalam tanda kutip Allah sebetulnya bisa memberikan ganti yang lebih baik. Oke Mas Leon. Jadi jangan sampai kita melakukan perbandingan yang kurang tepat menurut saya. Kenapa? Kita meninggalkan yang menciptakan, bahkan yang menciptakan mungkin pasangan atau orang yang ingin kita nikahi tadi. Yang menciptakan dia kita tinggalkan demi ciptaannya. Maka kalau kita bermain mungkin di akal sehat begitu ya, lebih layak bagi kita untuk meninggalkan ciptaan daripada pencipta. Kenapa? Yang jadi masalah sebetulnya bukan kita meninggalkan Allah, tapi kalau Allah meninggalkan kita, itu yang masalah. Kalau kita sakit, kita kemana? Minta kesembuhan. Kalau kita lapar, kita kemana? Minta perut yang kenyang. Kalau kita butuh ketenangan, kenyamanan, kemana kita minta? Kalau sakit kan bisa ke dokter, ya kan? Kalau kita butuh ketenangan bisa ke polisi atau bisa kemana-mana. Atau kalau kita butuh ini, butuh itu, bisa ke pasar misalkan. Nah sekarang kita bedah.
Dokter itu bisa beri konsultasi, bisa beri obat. Kita mungkin bisa bayar, tapi kesembuhannya tidak bisa. Nah, makanya banyak orang yang pergi ke dokter, beli obat, konsultasi dokter, nggak sembuh. Kenapa? Karena kesembuhan itu yang memberikan Allah. Mereka itu hanya memberikan usahanya. Satu hal. Yang kedua, kalau ketenangan, kenyamanan, ada polisi, ada tentara gitu ya, ada lain sebagainya, ada satpam, ada bodyguard. Jadi kalau meteor jatuh ke depan rumah kita, siapa? Bodyguard mana yang akan mampu menghalaunya? Atau bila gempa bumi dikhususkan kepada kita atau di sekitar kita, kemana kita lari? Bila banjir bandang, bila ini dan bila itu, bila wabah penyakit misalkan mendatangi kita, dokter siapa yang bertanggung jawab? Tentu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu sebetulnya tidak layak bagi kita untuk mendahulukan atau mengorbankan pencipta demi sesuatu ciptaan. Tapi di balik itu mungkin kita akan merasa tapi saya sudah sangat sayang, sudah sangat cinta gitu ya. Iya, sekarang kita akan mengatakan hal tersebut. Tapi kehidupan keluarga yang tidak didasari visi misi yang sama dalam menghadapi kehidupannya ke depan, yakin dan percaya, masalah yang timbul akan sangat banyak. Masalah yang timbul akan sangat banyak dan ujungnya adalah penyesalan. Dan penyesalan ini harganya mahal. Pengobatannya lama, biayanya mahal, dan butuh tenaga yang ekstra. Nah, kalau kita tidak ingin menggapai kesulitan di awal, maka cari jalan yang telah Allah tetapkan. Sebetulnya banyak kaum muslimah lain yang lebih layak dijadikan istri, begitu ya. Semoga Allah merahmati kita semua, dan atau semoga Allah memudahkan calon pasangan dari Mas Leon tadi untuk menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga boleh. Jadi banyak juga karena begitu dahsyatnya cinta mereka, kemudian doa yang luar biasa, yang satu berdoa kepada Allah, yang satu berdoa karena cintanya, dan Allah ijabah keduanya dengan kebaikan. Nah, ini juga semoga terjadi kepada Mas Lin ya. Gitu ya. Amalan apa agar rumah tangga bisa menjadi sakinah mawaddah warahmah? Bil ilmu dan bil ilmu. Jadi memang kalau ini ditanyakan di tengah, ini sebetulnya sudah terlambat. Nah, kata terlambat bukan berarti jangan melakukan apapun. Artinya kalau sudah terlambat harus berlari. Kalau kita sudah berada di tengah perjalanan, maka kita harus lebih berlari, bukan jalan kaki lagi. Artinya perlu meningkatkan keilmuan yang lebih setiap hari bahkan, karena harusnya ini persiapannya sebelum. Dan yang kedua adalah ya banyak-banyak bersabar, karena kita yang memilihnya dan dengan sadar kita memilih hal tersebut, begitu ya. Oke, tanggal, surah, bulan, ayat. Nah, ini masuk ke ini ya. Ada juga ke masuk hal khurafat, ada masuk ke hal sihir, ada juga menggabungkan hal-hal yang di luar dari ajaran Nabi SAW. Maka ini tidak usah diikuti, tidak usah dipelajari, tidak usah didengarkan. Insya Allah tidak mengganggu, tidak mudarat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau hari Minggu dengan hari Ahad, mana yang lebih baik kita ucapkan? Sebaiknya hari Ahad sebetulnya, karena kalau dari segi sejarah Minggu itu ada kaitannya dengan bangsa Eropa gitu ya. Yang kedua, kalau Ahad ini sebetulnya awal dari penyebutan hari Ahad, satu gitu ya. Kemudian hari kedua, hari ketiga, ke hari keempat, hari kelima. Nah, itu sebetulnya ada dalam hitungan bahasa Arab sebetulnya. Jadi kalau kita umat Muslim sebaiknya kita mengucapkan kata Ahad, gitu ya. Ya, bersabar, ya, bersabar. Jadi di antara sabar kita itu tentu ada yang namanya bersabar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita butuh, tapi apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita bisa lihat rumah kita gitu ya. Bisa kita lihat kendaraan kita, bisa kita lihat benda di sekitar kita yang pada dasarnya kalau kita jadikan itu harta, kita jadikan itu uang, tidak tidak mengancam nyawa. Nah, jadi
ibarat ini bahasa kalau untuk menghindari riba gitu ya. Ada seseorang yang punya rumah. Demi menghindari riba, dia jual rumahnya, dia ngontrak. Itu boleh. Dan itu mendapat pahala. Tapi seseorang yang demi mendapat rumah, dia menggunakan riba. Padahal dia bisa ngontrak. Jadi dapat dosa dari situ. Dan ancaman riba itu luar biasa. Kembali ke diri kita. Kita bertanggung jawab terhadap setiap amalan yang kita lakukan. Oleh karena itu, kata mendesak tadi kalau tidak berkaitan dengan nyawa, sebetulnya dia tidak mendesak. Begitu ya. Oh, kemarin saya dapat ini penjelasan tentang ini. Jadi mengapa seseorang yang ketika beribadah itu merasa bosan gitu ya, atau bahkan kok malah tidak bersemangat? Oke. Itu jawabannya begini. Ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita itu ketika beribadah ada yang tidak suka kepada kita beribadah. Siapa? Yaitu jin dan jin jahat, artinya para iblis juga gitu ya. Nah, para iblis ini dengan semua pengetahuan dan keilmuannya itu sudah semenjak zaman Nabi Adam. Jadi langkah kita, gerak-gerik kita, keinginan kita, mereka sudah bisa baca, sudah bisa tebak, sudah bisa kuasai. Nah, sedangkan kita belajar agama kita ini adalah bahkan tidak sejak kita lahir. Jadi secara waktu dan usia itu kita kalah belajarnya dari mereka. Oke. Cuma disebutkan di sana orang yang tidak terjebak dengan jin, setan ataupun iblis tadi adalah orang yang betul-betul ikhlas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ikhlas menjadikan Allah sebagai Tuhannya, mereka yang akan selamat. Gitu ya. Jadi terkait dengan keikhlasan. Nah, terkait dengan ibadahnya bosan, ya pasti itu kerjaan mereka, pasti digoda, pasti begini, pasti begitu. Dan tidak ada seorang pun yang selamat. Mau dia seorang ustadz, mau dia seorang guru, mau dia seorang murid, mau dia orang yang biasa, pasti selalu digoda. Karena setiap kita ada godaannya. Nah, ada yang selamat, ada yang tidak. Ada yang digoda lama, ada yang langsung bisa cepat kembali kepada Allah. Jadi sebetulnya tidak ada yang selamat dari kata godaan-godaan ini. Nah, caranya bagaimana supaya kita tidak bosan tadi? Perlu ada teman yang saling menasihati kita, atau ada lingkungan yang kita lihat mereka soleh, kita pun mengikut gitu ya. Jadi kalau kita berjalan di atas kebaikan itu sendiri memang mudah terombang-ambing oleh godaan-godaan tadi. Oleh karena itu perlu kawan yang soleh, perlu tempat yang positif mengaji, misalkan perlu dari video TikTok kita, Instagram kita, Facebook kita, atau YouTube kita harus memang kita arahkan atau kita subscribe itu yang betul-betul isinya nasihat, kebaikan, ataupun yang sifatnya adalah cerita motivasi. Karena bila tidak, sebaliknya yang akan kita dapatkan. Yang kita dapatkan nanti adalah hal-hal aneh, hal-hal tidak jelas, hal-hal buruk. Maka otomatis itu meracuni jiwa kita, mempengaruhi amal ibadah kita. Gitu ya. Kalau cuma melihat di TikTok, mungkin ini tidak masuk ke dalam syiriknya, tapi ada sebuah riwayat yang menyatakan jangan mendatangi saja dilarang. Artinya kalau dia muncul di hadapan kita atau kita lihat di jalan, kita duduk atau kita pantengin, kita masuk ke dalam hadis tadi. Supaya kita selamat, kalau muncul skip. Oke, satu hal. Kalau kita lihat di jalan, tinggalkan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita menetap di sana, ya pada dasarnya kita termasuk ke dalam larangan dalam hadis tadi. Maka untuk itu ya di skip saja atau di blok begitu ya. Gimana usaha biar maju? Usaha biar maju itu, kalau kami melihat ya, mengamati, mempelajari dan memperhatikan orang-orang yang bahkan sudah kaya sekalipun, mereka tidak lepas dari namanya belajar, ayah bunda. Belajar, dan belajar. Selalu ada waktu mereka untuk menuntut ilmu, menambah pengetahuan, ikut seminar, ikut kajian, ikut namanya membangun relasi. Mereka tidak stuck di, kalau kita bicara usaha gitu ya,
mereka tidak merasa cukup dengan keilmuan yang mereka miliki. Itu adalah salah satu ciri pengusaha. Dan pengusaha yang sukses tadi adalah selalu memberikan waktunya untuk meningkatkan keilmuan. Mengapa? Coba kita tanya. Bukankah iPhone saja, HP saja, HP iPhone itu yang levelnya iPhone 10 dengan iPhone hari ini sudah berbeda. Sekarang sudah masuk ke iPhone 16. Ilmu level 10 yang kita dapatkan di masa lalu dengan ilmu level 16 yang hari ini tentu akan banyak perbedaan, akan banyak perubahan, akan banyak hal-hal yang sulit kita terapkan. Jadi ilmunya harus ditambah, ilmunya harus ditingkatkan. Oleh karena itu tidak boleh kita merasa cukup dengan yang namanya saya pernah belajar, saya pernah begini, saya pernah begini. Harus selalu ditambah, ditingkatkan. Bahkan setiap jam sebetulnya ilmu pengetahuan itu berkembang. Dan itulah alasan mengapa Islam menjadikan ayat pertama di dalam Al-Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada pula surah Al-Qalam ya, yang bicara tentang pena. Jadi antara ilmu dengan muslim, dengan usaha itu tidak bisa dipisahkan. Harus dikaitkan dan harus selalu berjalan beriringan, gitu ya. Apakah benar ada yang bisa menutup rezeki orang lain? Nah, kalau menutup rezeki orang lain tidak bisa ya, karena rezeki itu yang atur Allah, bukan orang lain yang atur. Tapi perbuatan kita bisa menjadi sebab tertutupnya rezeki, seperti dosa, seperti ibadah yang berantakan, atau seperti kezoliman kita kepada orang lain, atau makanan haram kita yang menyebabkan doa kita tidak sampai kepada Allah. Nah, jadi orang lain ngatur rezeki itu nggak boleh, atau menahan rezeki kita nggak boleh. Yang mempunyai kemampuan tersebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita bisa menutup rezeki kita sendiri atau menghalangi rezeki kita sendiri dengan cara yang tadi. Ada yang makanan haramnya, ada ibadahnya yang tidak baik, ada kezoliman yang kita lakukan, itu bisa menyebabkan rezeki kita tertutup, gitu ya. Oke, baik ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang membahas tentang aura. Ini juga sama ya. Jadi yang kaitannya dengan hal-hal ghaib, membahas masa depan dan lain sebagainya, ditinggalkan. Baca saja buku ayah bunda. Ini lebih penting untuk dibaca nih. Motivasi menuntut ilmu, itu lebih baik untuk dibaca atau dihabiskan waktunya. Panduan nikah dari A sampai Z, gunakan waktu untuk itu. Atau bila punya anak ya, cara mendidik anak laki-laki, cara mendidik anak perempuan, itu lebih baik untuk dibaca, karena dijamin berpahala dan manfaatnya jelas. Tapi kalau kita menghabiskan waktu untuk hal yang dalam tanda kutip jauh dari kebenaran, jauh dari kebaikan, sesungguhnya kita sedang menjerumuskan diri dalam bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bahas. Kita jumpa di esok hari insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum jami'an.